Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal lagi, soal yang hubungannya sama elektronika, otomasi industri mekatronika dan lain sebagainya ya. Di sini kita sampai soal nomor 233 dan soal yang lain bisa dilihat di link deskripsi di bawah. Nanti ada playlist kumpulan soal, kumpulan pembahasan soal ya, begitu. Nah, pada kali ini ada soal yang hubungannya sama komponen elektronika, bentuknya transistor. Sebuah transistor mempunyai beta DC sebesar 100 jika arus basis 9,3 mikroampere. Berapa besarnya arus kolektor? Kita lihat dulu, ini bentuknya transistor kayak gini. Ini PNP, ini NPN. Bedanya apa? PNP itu panahnya masuk, NPN itu panahnya keluar. Jadi kadang penguatannya itu ada yang negatif. Nah, melihat seperti ini, maka kita harus paham dulu apa itu beda DC. Beda DC adalah penguatan yang dilakukan oleh transistor, di mana dalam keadaan belum jenuh, arus arus IB itu jika dikalikan 100 maka akan ketemu arus IJ. Dengan kata lain, ketika ini masuk 9,3 mikroampere, maka maaf ya, sini aja ya, harusnya panas ya, 9,3 mikroampere, maka arus IJ ini akan mengalir 100 kalinya karena sifatnya transistor seperti itu. Atau dengan kata lain, arus kolektornya menjadi 9,3 kali 100 sama dengan 9.300, tapi satuannya apa? Mikroampere. Mikroampere itu atasnya mikroampere, satuannya miliampere, dikalikan 1000 dibagi 1000 sama dengan 9,3 miliampere. Jawabannya mana? Oh maaf, ini salah, bukan 9,3 tapi nolnya kurang 1. 9,3 kalikan 100 sama 930 mikroampere. Jawabannya adalah 0,93 miliampere. Jawabannya adalah A ya, tapi ini kita akan coba kembangkan. Berarti di sini harusnya 0,93 miliampere. Nah, terus kemudian arus emitter berapa? Arus emitternya adalah penjumlahan dari ini arus IC ditambah IB. IE berapa tadi? 930 mikroampere ditambah 9,3 sama dengan 9,3 mikroampere. Begitu. Hasilnya begitu, sehingga apa? Sehingga arus di sini merupakan penjumlahan dari ini ke kayak gini. Yang ini juga sama beta, tapi arusnya kan ke sana. Ini harusnya ke sana. Jadi kadang beta DC-nya itu bentuknya minus penguatannya. Ini juga ke sana. Ya. Jadi arus yang sama tetap IE ini didapatkan dari penjumlahan IC sama IB. Begitu. Kolektor. Nah, seperti itu. Itu ya. Jadi emitter tuh yang ada panahnya. Begitu. Nah, terus asumsinya seperti apa sih? Kalau saya berusaha mengasumsikan kayak orang infak gitu loh, si A dan si B. Ya. Kotak infaknya itu adalah ini. Nah, si A itu enggak, ketika infaknya 100, si B ini enggak mau terima dan harus menginfakkan 100 kalinya dari A. Nah, berarti kalau ini infaknya 100, ini 1000 aja, maka ini akan menginfakkan 100.000. Nah, inilah yang disebut sebagai basis IB. Ya, inilah yang disebut sebagai arus
kolektor, dan kotak infak ini adalah IE yang akan menampung semuanya gitu. Nah, terus kemudian ada transitor, kita juga pelajari tentang keadaan jenuh. Keadaan jenuh di mana keadaan di mana arus ketika IB itu sudah dimaksimalkan, IC tetap memberikan arus yang segitu. Jadi misalkan ini kemampuan arus jenuhnya itu sampai maksimal sekian gitu, nanti IB juga maksimal akan segitu terus. Nah, sama seperti ini kemampuan B juga terbatas, sehingga ketika ini sudah dinaikkan terus IA, maaf yang infaksi A ini, maka IB juga maksimal cuma segitu terus. Misalkan sudah maksimal 1 miliar, ya ini mau ngasih sampai setengah miliar, ini tetap cuma 1 miliar terus gitu. Nah, ini akhirnya ini yang disebut jenuhnya, sehingga seperti saklar. Jadi dikasih logika on sama off, 1 atau 0, dia akan bisa mengalirkan penuh atau tidak. Nah, inilah yang bisa digunakan untuk driving, pengontrolan, pensaklaran alat-alat DC atau elektronik lainnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa klik like dan subscribe, sama berdoa semoga tetap sehat ya, karena di masa mabah seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.